juga ada Ibu Aprilia, ada Ibu Ina. Selamat pagi, selamat bergabung. Di sini mungkin 3 jam ke depan kita akan melaksanakan workshop eduterapis yang insya Allah materinya luar biasa dan kita akan langsung praktik. Maka dari itu, ayah, bunda, ibu, bapak, guru, dan kakak-kakak semuanya dipersilakan untuk menyiapkan segala sesuatunya seperti catatan dan makan untuk snacknya atau minumnya juga bisa disediakan dari sekarang. Karena waktu pelaksanaan akan segera dimulai 10 menit ke depan. Ya, selamat bergabung. Ayah bunda silakan diaktifkan untuk videonya dan suaranya harus di-mute. Di sini sudah hadir ada Kak Aprilia nih. Boleh tanya-tanya dulu, diaktifkan dulu Kak Aprilia. Selamat pagi. Ini orang lebih pagi. Ya, selamat pagi Kak. Ya. Apa nih Kak harapannya untuk mengikuti workshop kali ini Kak? Harapan mengikuti workshop hari ini? Harapannya semoga workshop hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Oh, suaranya kurang terdengar ya? Betul banget ya Kak. Belum masuk hari ini seperti bentar ya Kak. Bagi yang belum mengaktifkan videonya, boleh sambil mengaktifkan ya. Ya gimana Kak? Ada suaranya nggak Kak Evlia? Ya. Halo. Oh iya. Kedengaran nggak Kak? Oh iya. Oke. Nanti sambung lagi ya Kak ya. Di sini ada juga ada Ibu Aslafiah nih. Boleh Bu, apa harapannya untuk mengikuti workshop kali ini? Boleh diaktifkan suaranya Bu? Ya. Harapan mengikuti workshop pagi ini apa Bu? Di workshop pagi ini diselenggarakan oleh Seri Belajar Official dan disponsori juga, didukung oleh Tunas Muda dan ada di negara, ada Cahaya Ilmu, ada Seri Belajar dan Madani Kreatif. Kita ini Edi. Oke, ayah bunda yang baru bergabung, silakan di mute video, di mute suaranya dan diaktifkan untuk videonya. Karena di sini kita akan lebih ke sharing-sharing dan workshop ini lebih interaktif. Bagi yang ingin menyiapkan alat tulisnya, silakan, dan perlengkapan minum dan makanan ringannya bisa dipersiapkan dari sekarang. Karena waktu 5 menit lagi akan segera dimulai. Selamat bergabung Evi, selamat bergabung Ibu Siti Rahma, selamat bergabung pada Pak Agus, selamat bergabung Bu Ati, selamat bergabung Ibu Yatin Satiku, selamat bergabung juga Ibu Ina, ada Pak Agus, selamat bergabung. Ya, silakan yang belum
Mengaktifkan videonya, bisa sambil diaktifkan videonya. Oke. Ini ada yang kelas 1A dan B nih, selamat bergabung. Nah, ada selamat bergabung juga ada Pak Ahmad Damanhuri ya. Selamat bergabung Pak. Ya. Sebentar lagi materi akan segera dimulai. Pesertanya kali ini alhamdulillah sangat luar biasa nih, ayah bunda, ibu bapak guru di Sabtu pagi hari ini semangat untuk mengikuti workshop ya, workshop eduterapis ini. Terima kasih ayah bunda, ibu bapak guru yang telah mengikuti atau mendaftarkan diri untuk mengikuti workshop pada pagi hari ini yang diselenggarakan oleh Seri Belajar Official. Sebentar lagi kita akan mulai ya, karena waktunya sudah jam 9 lebih 3 menit. Ini kita ada waktu 2 menit lagi untuk memulai acara pada pagi hari ini. Selamat bergabung, ada Ibu Rina. Selamat bergabung juga Ibu Titi. Selamat bergabung Ibu Septi. Bagi yang baru bergabung, silakan untuk aktifkan videonya dan harap di-mute untuk suaranya. Selamat bergabung Ibu Neneng. Ya, selamat bergabung juga Ibu Erna. Bagi yang baru bergabung, silakan untuk aktifkan videonya, persiapkan perlengkapan untuk apa bisa dibutuhkan, dan jangan lupa sediakan minum dan makanan ringannya, karena kita akan melaksanakan workshop ini 3 jam ke depan. Oke. Jadi harus dipersiapkan semuanya mungkin, tempat duduknya, posisinya secara persiapan. Oke, waktunya sudah jam 9 lebih 5 menit. Mungkin saya akan buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ayah, bunda, ibu, bapak, guru hebat yang hadir pada pagi kali ini. Terima kasih. Di sini kita akan melaksanakan workshop eduterapis. Nah, nanti akan dibawakan langsung oleh Kak Esri ya, yang dipandu oleh Kak Esri. Sebelum saya panggil Kak Esri nih, saya akan bacakan CV dari Kak Esri. Nama Esri Desriani, SPD, alamat Bandung dan Cianjur, Jawa Barat. Founder Seri Belajar, praktisi pendidikan, muslimah entrepreneur. Moto hidupnya menggapai ridho Allah dalam segala aktivitas. Langsung saja saya sambut Kak Esri Desriani. Padanya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Kak Zaki. Masya Allah. Ayah, bunda, ibu, dan bapak guru, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.
Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya, atas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memilih kita ya untuk bisa silaturahmi, untuk hadir insya Allah di acara yang Allah berkahi ya. Kita sama-sama akan berkumpul mendapatkan ilmu di acara workshop terapis. Baik, Ayah Bunda, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya pagi ini ya, Sumringah saya lihat udah pada cantik-cantik nih ya. Karena untuk peserta hari ini tidak hanya orang tua hebat ya, tapi di sini ada ibu bapak guru, bahkan guru-gurunya pun dari jenjang TK ya sampai SMP pun ada. Dengan ibu dan bapak ya, orang tua siswa juga ada di sini. Dari yang putra-putrinya belum sekolah sampai sudah sekolah setinggi-tingginya, Masya Allah masih tetap belajar menuntut ilmu, dan ini sesuatu yang spesial sekali ya. Baik, Ayah Bunda, perkenalkan saya dengan Kak Esri Desriani, tadi sudah dikenalkan dengan Kak Zaki. Insya Allah hari ini akan mendampingi Ayah Bunda dan Ibu Bapak Guru semua untuk mengikuti rangkaian workshop terapis ini. Wah, kalau misalnya mendengar kata terapis ya Bu ya, atau membaca, mungkin yang pertama kali melihat flyernya, aduh apakah harus sesuatu yang sakit sehingga diterapi ya, kalau dari segi kesehatan ya, kayaknya tuh terapi teh harus untuk yang sakit gitu baru diterapi. Padahal ya, terapi ini kalau dalam segi kesehatan tidak hanya harus ketika sakit ya, ketika sehat pun itu butuh yang namanya terapi ya, menjadi semakin energik badan kita, semakin fresh pikiran kita. Nah, untuk kali ini di workshop terapis kali ini bukan dari segi masalah kesehatan Bunda ya, tapi mengenai belajar. Nah, ini benar-benar benar-benar modal dasar yang harus dimiliki oleh siapapun itu ya. Apalagi di sini Ayah Bunda yang begitu terlibat mendampingi proses belajar anandanya. Jadi luar biasa sekali ya, Bunda, Ibu, Bapak Guru yang hadir pada hari ini adalah orang-orang terpilih ya. Baik, wah sudah tidak sabar ya untuk bagaimana acaranya. Pastikan kita sampai jam 12 siang ya, jadi bisa sambil minum nanti ya, boleh ya. Terus untuk videonya biar kita bisa saling berkomunikasi, bisa di-on-kan. Untuk mikrofonnya bisa di-off-kan ya. Nanti ketika ada sesi diskusi boleh dinyalakan. Kemudian Bunda, nah ini nih untuk fasilitasnya insya Allah nanti kita akan rekam dan juga ada slide materi yang nanti akan kami sharekan juga. Jadi yang penting Ayah Bunda fokus ke acaranya ya. Baiklah, kami langsung saja persembahkan sebuah workshop terapis perilaku dan emosi belajar agar lebih efektif lagi. Akan segera kita mulai. Kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Baik, Ayah Bunda, semoga berjalan dengan lancar, ilmunya pun banyak kita dapatkan. Dan ini adalah workshop basic, workshop dasar ya. Jadi pastikan ilmu yang didapatnya pun dari dasar. Jadi Ibu tidak perlu khawatir, tidak punya basic terapi ya, tidak apa-apa. Di sini kita sama-sama belajar dari awal. Insya Allah akan ada pemateri luar biasa yang akan membimbing kita semua agar bisa menjadi seorang terapi untuk di rumah sendiri. Baik, langsung saja Kak Esri akan menghubungkan dengan pemateri yang pertama. Ya, di sini ada Ibu Yuke Firlianti SPD MM ya. Beliau adalah praktisi pendidikan, konsultan juga, founder EduTerapis. Banyak sekali berkecimpung di dunia bakat dan keterampilan-keterampilan dalam meracik instrumen belajar. Beliau sangat luar biasa. Jadi manfaatkan ilmunya dari Ibu Yuke Firlianti. Ya, Ibu Yuke Firlianti juga mempunyai banyak sekali pengalaman dalam menerapi anak ya hingga remaja.
Baik, kalau begitu langsung Kak Esri sapa Ibu Yuko Firlianti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Esri, apa kabar? Alhamdulillah Bu Yuke. Bu Yuke sekarang posisi di Bandung, Bu? Di Bandung. Baru sampai. Alhamdulillah. Kemarin di luar kota ya, alhamdulillah bisa hadir. Iya. Baik, ya? Bu Yuke. Ya. Baik, untuk selanjutnya Kak Esri persilakan kepada Ibu Yuko Firlianti untuk memberikan pemaparan yang luar biasanya untuk ayah bunda serta ibu dan bapak guru pada hari ini. Silakan Ibu. Baik Kak Esri, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita masih ketemuan ya sama Kak Esri nih sebagai penyelenggara dari seri belajar. Saya sangat mengapresiasi sekali untuk generasi-generasi muda nih Kak Esri, termasuk generasi Y ya, yang sangat concern di dunia pendidikan. Jadi kalau saya sih udah X ya, jadi udah saatnya meregenerasi ini pada adik-adik semua gitu ya. Jadi memang permasalahan utamanya yang namanya belajar itu selalu dinamis ya. Jadi kita tidak bisa melihat informasi masa lalu atau literatur masa lalu untuk melihat kondisi anak gitu. Jadi sangat benar-benar individualistis, maksudnya penanganannya harus dilakukan per anak, per individu, dan juga harus tuntas itu ya Kak Esri ya. Jadi nanti teknisnya kita lebih ke ada pemaparan secara umum, kemudian nanti kita praktek. Kebetulan di sini saya juga punya adik nih, adik atau anak ya. Jadi saya bersama para generasi milenial Z ya, berarti ya kalau Kak Vika itu generasi Z ya, fresh graduate, yang beliau juga terapis, anak berkesulitan belajar, dan sering sharing ya, kemarin itu penelitiannya mengenai menulis ya Kak, dan ada membaca juga ya. Jadi karena saya lebih ke praktisi langsung di lapangan, iya kayak menulis dan membaca ya Kak Vika ya, terapinya. Oke, ya. Dan awal ya. Jadi yang namanya terapi itu ada terapi pemula, ada terapi lanjutan. Nah, terapi lanjutan itu biasanya dialami oleh anak-anak di atas usia 10 tahun. Jadi terkadang kita menganggap tadi betul kata Kak Esri ya, bahwa yang namanya kesulitan belajar itu apa sih terapi, emang anak kita nggak normal atau apa gitu ya. Sebenarnya faktornya banyak. Jadi yang namanya terapi itu bukan hanya dialami oleh anak-anak yang punya keterbatasan secara fisik atau IQ-nya di bawah rata-rata, tidak gitu. Bahkan sekarang banyak juga terjadi kesulitan belajar yang dialami oleh anak-anak yang IQ-nya bagus gitu ya, bahkan di atas rata-rata. Kognitifnya bagus, daya tangkapnya bagus, tapi kok ketika belajar mereka kesulitan. Nah, ini mungkin yang akan kita bedah, ini baru tahap basic ya KS, karena kalau belajar ini butuh berapa SKS nih secara detailnya. Jadi saya harapkan nanti Kak Esri juga bisa memfasilitasi tahap praktisnya. Jadi kalau bisa ya Bunda juga sudah bisa mengetahui observasi ya, bagaimana cara mengobservasi anak. Kadang kan kalau anak sendiri kita tuh banyak denial-nya gitu ketika observasi, misalnya oh enggak kok, anak aku baik-baik saja kok gitu ya. Kok bisa ya seperti ini, seperti itu. Akhirnya yang jadi kesalahannya adalah ketika mengambil keputusan, oh ini salah sekolahnya, atau salah gurunya, atau salah lingkungannya, dan sebagainya. Sementara pembentukan proses anaknya sendiri kita tidak latih. Itu yang sering saya dapatkan ya, kasus-kasus di lapangan. Nah, kebetulan kalau saya sendiri lebih mengatasi kesulitan belajar yang sifatnya diskalkulia ya Kak Esri ya. Jadi lebih ke kemampuan nalar dan kemampuan matematika. Jadi nanti itu ada beberapa tahap ya. Ada apa sih bedanya gangguan belajar sama hambatan belajar? Itu juga beda. Jadi latar belakang penyebabnya. Jadi izinkan dulu saya di sini pemaparan
secara teori dulu ya kayak karena memang harus ada basicnya Iya, dulu. boleh. Baru nanti kita sesi berikutnya praktek bersama Kak Vika juga ya untuk sesi terapinya gitu ya. Baik, nah kita bicara sekarang mengenai konteksnya adalah belajar. Walaupun saya lihat di angket itu ada yang namanya hambatan emosi ya. Aduh, anak saya kecanduan HP, gadget sehingga ketika belajar atensi dan konsentrasinya jadi rendah, jadi males nyatet dan sebagainya. Itu juga mungkin nanti kita akan kupas secara garis besarnya. Jadi di sini ayah bunda yang hadir di sini boleh melis pertanyaan lewat chat ya. Jadi sambil kita share kalau ada permasalahan lewat chat juga boleh ya Kak Esri ya, biar nggak lupa gitu ya. Kadang kan ada pertanyaan begitu sesi tanya jawab. Ada sih tapi apa ya gitu ya. Boleh lewat chat bebas ya. Nanti kita Nah, ya. Ini ya intinya tahap perkembangan pembelajaran yang sifatnya dulu kognitif ya. Kognitif itu berarti di sini ada tahap-tahapan usia. Jadi dari anak lahir sampai anak usia dewasa gitu ya, ada tahap-tahap yang harus mereka lalui dengan tuntas. Misalnya ya, umur 2 tahun belajar dari bergerak, menyentuh ya. Jadi kalau anak banyak megang, banyak menyentuh tekstur, itu akan membantu memudahkan mereka di tahap berikutnya. Kemudian 2 sampai 7 tahun itu tahap praoperasional. Jadi jangan diberikan hal-hal yang sifatnya konkret. Dalam konteks ini bukan hanya matematika, misalnya membaca, menulis pun ini harus bertahap. Kayak misalnya memberikan instruksi ya, kalau misalnya anak usia 2 tahun belum banyak babbling itu apa, berbicara dengan ratusan kosakata itu juga harus warning sign, harus hati-hati ini kenapa ya anak tuh ngomongnya nggak bermakna atau misalnya kan anak nggak jelas ya, bilang mobil, embil, itu nggak apa-apa gitu ya. Sapinya nggak jelas nggak apa-apa umur 2 tahun, tetapi kata-kata yang dikeluarkannya udah punya makna gitu ya. Kemudian 2 sampai 7 tahun motoriknya lagi berkembang bagus juga ya. Ini kalau anaknya tidak diasah juga akan membahayakan gitu ya di kematangannya dan seterusnya ya. Nah, ini tahap-tahapannya. Kemudian saya memberikan dimensinya lebih ke ini aja ya. Tuntas perkembangan anak ini syaratnya adalah harus tuntas juga sisi-sisi ininya, sisi-sisi kognitif ya. Kognitif itu pengetahuannya, kemudian motoriknya, bahasanya ya, sosial emosi dan juga kemandirian. Nah, ini dikatakan tuntas perkembangan anak. Jadi di sini ranahnya saya tidak bahas spiritual atau agama ya. Kalau spiritual ya silahkan ayah bunda juga bisa mengembangkan itu ya sesuai dengan agamanya masing-masing. Tapi di sini kemampuan kognitif, motorik, bahasa, sosial emosi dan kemandirian itu berbeda-beda di setiap usia. Jadi misal contoh sederhananya nih, anak SD belum bisa naliin sepatu itu warning sign. Ya, kalau zaman dulu kemarin saya belajar juga dari salah satu terapis ya, anak SD tidak dikasih sepatu tali, itu hati-hati. Jadi zaman dulu iya ya kenapa sepatunya sepatu warrior ya ditali dan sebagainya. Karena ternyata menalikan sepatu itu cukup sulit untuk anak gitu. Sehingga kalau tidak dilatih akan mempengaruhi ke kemampuan motorik lainnya di usia dewasa. Itu contohnya ya. Kemudian anak SD atau anak ketika usia 5 sampai 6 tahun belum bisa memasukkan kancing ke baju. Kancing baju ya. Nah, itu juga tidak dilatih. Terus setiap di baju dikancingin sama kita, itu juga warning sign. Jadi hal-hal kecil seperti itu juga harus ditelusuri dengan tuntas sehingga nanti stimulus terapinya kita tepat gitu ya. Nah, kognitif, motorik, bahasa, sosial, emosi ini
ada perkembangannya sesuai usianya. Saya tidak bahas di sini karena panjang. Jadi nanti kalau Bunda di sini mayoritas usia berapa anak-anaknya? Misalnya ada anak 4 tahun, nanti ada data umur 2 tahun dia sudah bisa ini belum gitu ya. Sudah bisa misalnya umur 3 tahun itu harus sudah bisa loncat. Ya, loncat 2 kaki tapinya. Loncatnya udah nggak megang. Nah, ini belum bisa, berarti harus ada sesuatu yang kita stimulus lagi gitu ya. Atau misalnya umur 2 tahun si anak banyak bilang enggak, no, nggak mau, itu bagus gitu secara sosial emosi. Jadi terkadang di kita suka ada pakem-pakem yang anak nggak boleh nangis ya. Kemudian kalau anak laki-laki nggak boleh nangis ya. Terus kalau anak nggak boleh menolak di usia dini gitu ya, atau fase egonya banyak dihambat, itu juga akan mempengaruhi ke fase emosi di usia berikutnya gitu. Jadi standarnya lebih ke sini ya, tuntas perkembangan anak. Oke, lalu kemudian, nah sekarang kita berbicara tentang learning obstacle ya, atau hambatan belajar. Jadi hambatan belajar itu dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama adalah ontogenik, ya, hambatan karena keterbatasan dari diri dalam sebuah perkembangan, mungkin di sini yang akan kita kumpas tuntas. Yang kedua adalah didactical obstacle. Didactical obstacle itu adalah hambatan yang terjadi yang muncul dengan metode ajar gurunya gitu. Kebanyakan di Indonesia ini metode belajarnya adalah ceramah. Guru menjelaskan materi, anak mendengarkan dengan baik. Banter-banter anak dengar dan catat ya, itu dikatakan murid yang bagus ya. Tapi anak tidak diberikan ruang untuk menemukan sendiri permasalahannya, ini juga berpengaruh ke didactical obstacle. Kebetulan saya basicnya adalah realistik matematik ya, di mana di sini setiap terapi atau guru atau orang tua harus menghindari metode ceramah. Metode ceramah itu apa? Yang jadi sumbernya adalah kita, bukan anak. Nah, karena di Indonesia metode ceramah ini sudah sangat populer ya, tetapi ternyata itu akan membuat anak jadi lazy mind, malas mikir, karena apa-apa udah disuapin. Gitu ya. Ketika anak aku nggak bisa ini, ya udah pakai ini aja. Aku nggak bisa gunting, ya udah ngeguntinginnya sama ibu misalnya. Atau aku nggak ngerti membaca, akhirnya dibacain dan sebagainya. Jadi serba disuapin itu akan membuat lazy mind. Nah ini konteksnya akan mempengaruhi kemana akan mempengaruhi ke didactical obstacle. Jadi anak tuh bosen, apalagi di masa pandemi sekarang ya Bunda ya. Kebosanan mendengarkan Zoom meeting ini terjadi ya. Jadi anak-anak tuh sekarang kalau belajar lewat Zoom fokusnya distraknya cepat banget gitu, terdistraknya cepat banget karena metode. Hikmahnya pandemi itu memang membuat guru-guru dan saya pribadi juga banyak berpikir ya, aduh gimana nih metode yang tepat gitu ya. Tapi alhamdulillah katanya semester 2 kita udah bisa ketemuan lagi ya. Jadi anak masih bisa ketemu secara fisik ya. Itu. Kemudian tadi ontogenik itu nanti kita bahas ya, dan juga epistemological obstacle, hambatan belajar karena keterbatasan pengetahuan. Jadi memang nggak ada wawasan sama sekali yang diberikan oleh lingkungan terhadap anaknya. Nah ini PR juga buat kita mendeteksi itu gitu ya. Jadi anak-anak sulit belajarnya karena apa? Nah harapan saya yang hadir di sini jadi punya dasar yang jelas nih. Nggak sulitnya itu karena apa? Apa karena dirinya sendiri ada hambatan atau karena metode ajarnya yang memang berbeda atau dibutuhkan metode khusus atau karena keterbatasan pengetahuan gitu ya. Baik, selanjutnya ini. Faktor yang mempengaruhinya apa? Ya, ada internal, ada eksternal. Jadi kalau internal itu adalah minat.
tidak ada minat belajar, nggak mau aja. Nah, kalau minat ini harus distimulus mau nggak mau sama orang rumah. Pendamping belajar itu adalah menstimulus minat. Kalau anak nggak ada catatan, ibu bapak harus ngecek mana catatannya, kok nggak ada. Pokoknya bunda nggak mau tahu, nanti kamu memberikan bukti catatan pada bunda, itu tandanya kamu belajar. Nah itu minat ya, minat itu bisa distimulus dengan cara diberikan lingkungan gitu. Jadi lingkungannya juga harus ngontrol nih gitu. Yang kedua bakat. Bakat itu lebih ke ada genetik, ada lingkungan ya. Tapi lebih banyaknya ke genetik. Misalnya sebetulnya bakatnya ada nih, tapi kok anak tuh mudah bosan ya, mudah putus asa, cenderung tidak senang, berarti ada sesuatu nih di minatnya gitu, atau di cara belajarnya. Yang ketiga motivasi. Nanti di akhir saya jelaskan motivasi itu latar belakangnya karena apa. Jadi kita juga harus mengenal latar belakang motivasi. Contoh ya, kayak Kak Esri nih, motivasi terbesarnya itu karena target atau nilai manfaat. Jadi gampang memotivasi Kak Esri. Kak Esri itu misalnya tinggal gini aja, KS kalau KS jadi pribadi yang lebih baik, banyak memberikan manfaat kepada orang lain, Kak Esri akan menjadi orang yang sangat berguna gitu ya. Itulah sebaik-baiknya manusia. Udah digituin aja dia langsung lari. Ada juga yang karena hubungan, kenyamanan. Jadi itu harus dimotivasinya karena kalau kamu belajar dengan sungguh-sungguh ya insya Allah nanti akan lebih nyaman ketika kamu pintar. Orang yang pintar itu didengar loh pada saat dakwah gitu ya. Kita itu harus pintar loh agar kita bisa mempengaruhi orang gitu. Kalau kamu nyaman, kamu kan enak. Jadi ada yang anak motivasinya karena nyaman gitu. Kalau anak yang karena nyaman mau dikasih hadiah apapun tidak akan terpengaruh kalau dia merasa tidak nyaman. Ada yang karena pertimbangan dan sebagainya ya. Dan terakhir ini karena intelijensi. Nah, ranah intelijensi kebetulan di sini kan ranah psikolog ya. Jadi saya tidak mengecek IQ anak-anak, tapi saya juga membutuhkan. Nah, IQ-nya gimana nih? Rata-rata di atas rata-rata dan sebagainya. Karena tetap IQ juga akan mempengaruhi ke daya tangkap informasi yang diberikan, gitu ya. Walaupun ternyata semakin dewasa IQ semakin tidak berpengaruh terhadap kesuksesan, gitu. Beberapa penelitian ke arah sana ya. Jadi bisa kita cek faktor internalnya seperti apa. Kemudian ada faktor eksternal ya. Faktor eksternalnya, nah ini ya, faktor keluarga, pola asuh. Kita pola asuhnya otoriter, demokrat, permisif itu anak segala dibela ya, disuapin dan semuanya itu akan ngaruh ke pola anak. Kita otoriter akan menghasilkan anak pasif agresif atau anak yang agresif di belakang gitu, pasif. Kita permisif akan menghasilkan anak yang agresif. Jadi tenanglah ibu gue ngebela gitu ya, itu juga akan ngaruh. Anak asertif dilahirkan dari orang tua yang demokrat. Jadi kapan dia bisa otoriter, kapan dia bisa mendengarkan dengan baik, gitu ya. Guru juga sama, ini sangat mempengaruhi. Jadi untuk mengatasi kesulitan belajar, orang tua sama guru harus kompak dan terbuka. Jadi mau dikasih masukan satu sama lain, gitu ya. Kondisi alat peraga dan sebagainya itu mempengaruhi dan juga ruang belajar. Jadi dicek sama ayah bunda yang mendampingi di rumah, apakah posisi duduknya. Nah, Kak Vika nih jagonya, posisi duduk juga mempengaruhi ternyata ya pada saat konsentrasi. Jadi kalau anaknya bari rebahan gitu ya, sembari goler-goler gitu, itu akan mempengaruhi ke bagaimana dia siap menerima informasi. Nah, ini juga harus diperhatikan gitu ya. Kemudian di sini sisi psikologisnya. Nah, ada istilah yang namanya learning disability atau ketidakmampuan belajar. Istilah ini ada 3 ya, ada disleksia, disgrafia, sama diskalkulia. Ketidakmampuan itu karena memang terjadi gangguan belajar pada sistem neurologis. Jadi IQ-nya bagus ya, di atas rata-rata, tetapi secara neurologis dia terhambat gitu. Nah, ini juga harus kita bantu. Jadi kalau saya ibaratkan ya, anak yang learning disability itu kalau ini fungsi otak ya, kalau yang biasa melihat angka 1 misalnya ya, ini angka 1, 2, dibikin kayak gini ya. Misalnya ini adalah fungsi otak nih.
Kalau memorinya merekam biasanya ya, angka 1 tuh seperti ini ya, ini angka 2, ini angka 3. Yang mengalami learning disability itu satunya bisa jadi bentuknya tuh berbeda gitu ya. Jadi ada yang mencong ke sini ya, satunya gini, terus 2-nya tidur gitu ya, terus 3-nya gini, dan seterusnya gitu. Dan saya juga, dan ini ternyata terdeteksinya di atas 10 tahun. Jadi waktu kelas 1, 2, 3-nya dia tidak mengalami kesulitan, begitu dideteksi coba dituliskan sekarang tuh di Zoom meeting itu kalau pakai HP atau pakai touchscreen tuh si anak bisa nyentuh-nyentuh kayak gini ya, nulis ya. Nulis angka 1 aja misalnya bergetar kayak gini, misalnya 2 padahal anaknya udah kelas 5 gitu, usianya udah 11 tahun misalnya. Nah, yang kayak gini terdeteksinya di usia-usia ketika tingkat kesulitan materi tinggi. Nah, ini PR juga ya buat kita bagaimana mengatasi dan membantu itu gitu. Nah, kemudian kita identifikasi sekarang. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Pertama, perkembangan bicara untuk anak usia prasekolah ya. Perkembangan bicara dan bahasa terlambat. Kosakata terbatas, anak sulit menentukan kata yang mengekspresikan apa yang diinginkan. Di sini kita sebagai terapis harus bersabar ya. Kadang kan kita nggak sabar ya, misalnya kayak gini. Kalau Kak Esri lihat ini misalnya anak yang lagi di gambar ini lagi apa Kak Es misalnya? Coba deskripsikan. Boleh Kak Es? Terlihat lagi menyimak, Bu. Ada yang ya Nah, seperti kebetulan Kak lagi Esri nyimak ngeliat gitu. ya, Kak Estri menjawabnya cepat ya. Tapi ada anak yang ketika dikasih gambar, dia susah mengutarakan ucapan. Apa lagi apa ya? Oh, lagi main, nggak tahu lagi apa. Tapi di otaknya dia kepikiran sih gitu. Cuman pembendaharaan katanya seperti apa. Nah, ini juga dipengaruhi untuk anak prasekolah. Yang kedua, anak sulit memahami instruksi sederhana. Jadi, yang namanya instruksi itu penting ya, dan ada tahapannya. Misalnya kayak gini, kita langsung bilang ambil. Ambilnya langsung nunjuk ke bendanya. Misalnya ambil HP ya. Tolong ambil di sini. Itu instruksi tahap 1. Yang kedua, ambil HP mama. Itu instruksi tahap 2. Yang ketiga, ambil HP mama di atas meja. Itu instruksi berikutnya. Yang tingkat sulit, ambil HP mama ada di ruang tamu. Sementara HP-nya kan tidak di atas meja aja. Lalu yang lebih rumit lagi, tolong ambil HP mama, tapi mama lupa lagi di mana misalnya ya. Nah, itu juga itu tahap tinggi ya, sehingga wajar kalau anak-anak gini ya, Kak, ambilin HP. Di mana? Padahal ayah digigirin. Suka gitu nggak kejadiannya? Karena Suka-suka. memang iya, mengalami instruksi dari tahap sederhana ke tahap tinggi itu rumit buat anak. Jadi harus sabar gitu. Misalnya ambil bola. Jadi itu ya Bu, kalau kita cadel-cadelin anak usia dini itu bahaya ya. Anaknya cadel nggak apa-apa, tapi kita nggak boleh nyadel-nyadelin ya. Biasa aja artikulasinya. Ambil bola. Bolanya kelihatan, ambil. Kemudian ambil bola di situ gitu. Tahap-tahap instruksinya juga harus tuntas. Nah, ini juga kita bisa deteksi itu ya, apakah dia sudah bisa memahami instruksi sederhana gitu ya. Kemudian berhubungan dengan koordinasi motorik. Yang tadi saya jelaskan ya, mengikat tali sepatu. Sebelum ke tali sepatu, anak usia dini nggak usah ikat tali sepatu dulu ya. Masukin tali ke lubang besar misalnya. Itu tahap-tahap sederhananya. Baru dari itu lubangnya dikecilin gitu ya, atau talinya dibesarin, terus dikasih kesulitan-kesulitan yang bertahap. Nah, itu juga penting ya, memasang kancing. Kalau zaman dulu sih Kak Esri ya, pantesan ya orang zaman dulu tuh kalau anak-anak dikasih baju pasti ada baju kancing.
Anak sekarang pengen praktis ya, bajunya blus-blus aja masuk. Bener. Mm-mm, Betul banget Bu padahal Yuke. jadi dulu itu kayaknya diperhitungkan banget motoriknya ya. Pantas sekali dulu baju itu jarang yang nggak ada kancingnya gitu. Atau minimal resleting ada kancing cetet ya. Kancing cetet setelah resleting tuh di belakangnya itu tahap berikutnya. Jadi ayah bunda nih yang punya anak-anak SD ya, perbanyak kancing baju. Biarin anak sendiri coba ngancingin kayak gimana, tuntas nggak? Gitu. Jadi ternyata ya ke situ ngaruhnya. Nanti ngaruhnya ke menulis ya, ke menulis, daya tahan menulis dan sebagainya. Ya, kemudian motorik itu canggung melompat. Melompat, canggung, berlari, memanjat, kurang terampil memakai pensil atau gunting. Dan saya juga baru ngeh ya, pantas saya gampang pegel. Ternyata megang pensil juga harus ditopangnya sama jari tengah nih. Nah, coba dicek ya, megang pensil kita udah benar belum? Dan nggak boleh di ujung apa? Di ujung ini ya Kak Vika ya, nggak boleh. Nantilah Kak Vika juga kita praktekin nih. Pantes tulisan saya kok beda-beda ya. Ternyata ada yang memang patokannya gini gitu nulisnya beda-beda. Ternyata menulis juga ada teknisnya gitu ya. Kemudian kurang terampil menggunting. Nah, ini untuk ibu-ibu atau kita yang suka protektif. Awas, Kak gunting, Kade getihan. Nah, yang kayak gitu membuat si anak jadi takut dengan gunting misalnya ya. Nah, menggunting yang terampil itu kan ada ngegunting lurus ya. Terus guntingnya tuh agak keset-keset, susah ngegunting. Nah, itu juga diperlukan ketangguhan nih. Jadi menggunting aja kurikulumnya banyak, KS. Melompat, berlari aja kurikulumnya banyak. Jadi melompat itu dari mulai lompat pegangan, lompat menahan dua kaki, lompat kaki kanan, engklek, dan sebagainya. Itu juga ternyata penting untuk mengatasi kesulitan belajar. Ya. Kemudian retang atensi singkat. Jadi apa bedanya atensi sama konsentrasi? Atensi itu dilakukan di awal ya, attention please. Nah, ketika anak mau belajar, fokus dia lama nggak? Kemana-mana dulu nggak? Muter-muter dulu nggak? Baru dia bisa fokus. Atau bisa langsung fokus gitu ya. Nah, ini juga ada waktunya nih untuk usia prasekolah ya. Dan sulit ikuti rutinitas. Anaknya mau sendiri. Kalau gurunya nyuruh gini, nggak mau, dan sebagainya. Nah, ini juga harus kita cek ya, usia prasekolah. Kemudian usia sekolah. Nah, ini ya, ada banyak nih kalau usia sekolah. Visual, anak bermasalah mempelajari abjad terbalik ya. Melihat huruf tertentu seperti B atau D itu kebalik. Nanti ngaruhnya kayak kalau matematika itu kurang dari atau lebih besar dari itu masih kebalik. Sampai ada anak yang SMA juga masih ketukar. Kurang tuh gimana? Sampai treatmentnya tuh ya kurang itu huruf K kan dulu gitu ya. Lebih besar dari itu huruf B, masih kurang juga. Ya udah kurang itu kayak orang mau ngomong kayak makan, gitu-gitulah, arah dan sebagainya ya. Nah, saat belajar mudah menguap. Ini juga bisa jadi persepsi visual. Mengeluh matanya pedih ya. Ini juga persepsi visual, apalagi sekarang di depan laptop terus. Tolong dicek ya koordinasi matanya. Sering terjadi kesalahan membaca dan mengeja. Itu kesulitan di usia sekolah. Visual motor, nah yang berikutnya adalah persepsi visual motor. Anak lambat menyalin, kualitas tulisannya kurang rapi dan sering keluar garis. Hasil gunting kurang memadai karena anak sulit melurusi garis. Jadi kalau bikin garis lurus itu susah banget. Tanpa penggaris ya, garis lurus atau gimana lah bikin garis yang ya garis-garis gini ya, konsisten di garis itu kurang konsisten gitu ya. Ini untuk visual motor. Nanti Kak Vika lagi ya ininya. Auditif, lambat memproses bicara. Susah membedakan bunyi yang hampir sama kedengarannya. Kayak B sama P. Nah, ini juga kalau di bahasa Inggris itu kan ada spelling ya. A, B, C, D. Nah, di kita bahasa itu kurang ya. Sebutkan B. Ini apa? P. Bapak gitu ya. D dan T.
D dan T, ini sulit. V dan F, ini sulit. Kemudian daya ingat, bertahan di ingatan jangka pendek, mudah lupa, padahal belum usia pensiun ya. Kesulitan mempertahankan apa yang didengar atau dilihat. Akibatnya sering melakukan kesalahan berulang, pengetahuan umum mereka menjadi terbatas. Baru diajarin, besoknya udah lupa. Lupa. Dan anak sekarang tuh paling gampang sekali kalau bicara lupa. Makanya kalau saya suka ada kesepakatan sama anak ya, pertama nggak boleh bilang susah, ganti kata susah dengan kata seru, ya. Dan tidak boleh bilang saya lupa. Daya juang saya lupa, tapi ganti dengan yang sebutkan aja, jangan takut salah. Karena anak tuh kalau nyebutin sering sekali dikasih reinforcement negatif. Ah, kamu masa udah lupa lagi sih. Sehingga labeling lupa itu muncul di bawah sadar anak. Jadi anak tuh gampang sekali bilang lupa anak sekarang. Ya nggak kayak kalau saya sering nih, baru juga belajar IQ-nya tinggi, anaknya pinter, baru juga belajar, masih ingat nggak yang kemarin? Bilangnya lupa. Gampang banget. Gitu ya, daya ingat ya. Jadi bias antara long term memory sama short term memory sama judgment dirinya terhadap dirinya gitu. Jadi itu self efficacy namanya. Aku nggak tahu, aku lupa, itu self efficacy. Artinya udah nggak ada sedikit sekali daya juang untuk bisanya gitu ya. Kemudian pemahaman konsep. Nah, ini contoh kalau di matematika, pelajaran yang paling abstrak adalah pelajaran waktu, dimensi waktu. Ini paling abstrak banget. Jadi anak tidak memahami membedakan waktu. Ini susah sekali ya, sementara pelajaran ini dibuat singkat-singkat di kurikulum. Kayak gini nih. Kakak, ada murid saya ya. Kakak Umi, kemarin aku pulang dari London. Hah? Kemarin gitu ya. Padahal kita ngobrolnya pagi-pagi gitu ya. Maksudnya apa? Bukan kemarin, maksudnya udah lama banget gitu. Tapi dimensi waktunya si anak nggak inget. Nah ini ya, nggak bisa ngebedain arti kemarin, hari ini, besok, sebelum, sesudah, konsep cepat atau lambat. Nah, oleh karenanya yang namanya terapi, itu kita nggak bisa patokan dengan kurikulum semestinya sekolah. Wah, itu keteter lah gitu. Jadi kalau saya sih ke orang tua, mau gimana nih, ngejar cepat atau ngejar bisa atau ngejar tuntas. Kalau ngejar tuntas ya ini tahap-tahapannya harus diselesaikan sesuai dengan waktu anaknya masing-masing ya. Ini konsep soalnya. Karena konsep ini akan berpengaruh ke misalnya kayak gini ya, kalau di dewasa ya, apa sih rumus volume? Anak tuh kebingungan karena anak menghafal volume bangun ruang itu pasti satu-satu. Kubus rumusnya rusuk kali rusuk kali rusuk. Balok rumusnya PLT. Prisma rumusnya bla bla bla. Tabung rumusnya PR kuadrat kali T. Wah, ribet banget untuk ngapalin rumus. Kalau anak hafal konsep, sebenarnya bangun ruang tuh cuma 3. Ya enggak, KS? Bangun ruang itu cuma 3. Ada prisma, ada limas, ada bola, udah gitu aja. Volume prisma luas alas kali tinggi, volume limas luas alas kali tinggi bagi 3, volume bola ini khusus 4/3 PR pangkat 3 dan sebagainya. Tapi anak SD itu kan cukup prisma sama limas. Nah, gimana kalau kubus? Lihat aja kubus, prisma, limas. Atas bawahnya sama enggak? Oh, sama. Berarti luas alas kali tinggi. Udah ngapalinnya gitu. Alas kubus apa? Persegi. Berarti rumus luas persegi. Nah, itu ya. Jadi ngaruhnya ke konsep. Anak nggak harus hafal rumus, tapi dia akan hafal konsep dengan sendirinya akan menemukan rumusnya sendiri. Itu. Nah, yang terakhir, gangguannya adalah hubungan keruangan dan kesadaran tubuh. Ini kebetulan terjadi juga sama saya ya, ayah bunda ya. Jadi saya tuh waktu kecil, kenapa kalau jalan kaki pasti jatuh? Pasti jatuh. Terus kalau ke hutan pasti kesasar. Kenapa? Oh, ternyata memang koordinasi dalam ruangan. Jadi sering tersesat di lingkungan yang sudah dia kenali. Nah sih kesini lagi. Kalau nyetir aja, nggak bisa hafal rumah Kafika dalam satu kali dalam satu kali ketemu.
pasti harus nyasar dulu. Jadi saya udah tahu pola, nyasar dulu pasti ketemu deh. Kayak udah framing gitu. Ternyata di dalam kesulitan belajar ini ada hubungannya dengan keruangan dan kesadaran tubuh. Kayak orang kalau guru olahraga ngelempar bola, saya tuh takut duluan gitu, bukan menangkap bolanya. Nah, ini juga harus dilatih ternyata. Oh, dulunya saya nggak kelatih ini gitu. Jadi kesulitannya ada di mana? Oh, banyak gitu ketika udah dewasa, oh iya ya, kenapa ya saya tuh sering error di misalnya kalau jalan jatuh gitu ya. Kemudian kalau ruangan pasti seneng tidak suka terlalu rapi dan sebagainya, ini ngaruh gitu ya. Jadi kita deteksi dulu nih kesulitannya seperti apa. Nah, kemudian deteksi dan diagnosa. Nah, ayah bunda boleh nih ini ya. Satu, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku penyimpangan pembelajaran. Kalau ini sih diagnosa bisa dibantu oleh guru atau oleh psikolog atau terapis ya. Jadi kita bisa out of the box. Kadang kan kalau kita melihat anak kita sendiri merasa baik-baik saja. Tapi kalau orang lain ya melihat anak kita itu pasti melihat dimensi yang ada di luar box kita. Nah, menurut saya sih deteksi diagnosa itu perlu bantuan gitu ya. Jadi kayak gini, saya ngelihat anak saya pintar sekali kalau ngomong ya, baca seneng, tapi kenapa kalau sekarang tuh mengalami gagap dan sebagainya, oh ternyata begini secara psikologis, secara kesulitan belajar, sehingga mau nggak mau awalnya saya nolak, ih anak saya normal kok gitu ya, itu fase itu yang paling susah. Tapi ketika orang lain memberi masukan, dia secara fair dan kita accepted ya kelemahan mereka, ini justru kita akan menemukan kelebihan-kelebihan yang lain gitu. Oke deh, anak kedua saya misalnya logika matematikanya rendah nih gitu ya. Dia tapi bahasanya bagus misalnya. Itu accepted orang tua ketika accept itu ya udah deh belajar matematika hanya sekedar membantu dia aja biar terbantu gitu dan sebagainya gitu ya. Nah, alternatifnya mengatasi kesulitan belajar itu seperti apa? Yang tadi ya, analisa hasil diagnosa. Data dan informasi perlu dianalisa dulu. Ayah bunda di sini udah pernah didiagnosa nggak anaknya? Kalau udah, jangan hilang diagnosanya ya. Jangan hilang karena itu harta kita nih, track record, portofolio. Kalau belum, diagnosa sebanyak mungkin. Jadi kita punya banyak informasi. Kalau saya sih lebih memilih banyak-banyaknya bidang mendiagnosa. Ikutan psikotes ya, tes minat bakat, self assessment, kemudian tes sidik jari, apapun pro kontranya saya ikuti karena kita perlu wawasan untuk anak kita gitu ya. Disitulah kita bisa tahu mana potensinya gitu. Nah, setelah itu baru udah dianalisa, baru menentukan kecakapan bidang yang bermasalahnya. Nah, di sini ayah bunda bisa berdiskusi dengan orang tua atau guru atau ahli yang lain ya. Menyusun program perbaikan. Nah, ini kata-kata remedial itu kesannya itu selalu kognitif ya, KS. Kalau nilainya 5 di remed, itu mengalami transisi bahasa nih. Padahal yang namanya remedial itu adalah perbaikan untuk fase yang dia memang belum tuntas dan bukan berarti si anaknya bodoh gitu ya, cuma nggak tahu istilahnya sekarang remedial tuh kesannya ih diremed ya lu bodoh lu mengalami transisi ini makna ya. Nah, melaksanakan program perbaikan ini diagnosa tuh harus dievaluasi terus ya, dievaluasi terus mana yang sudah berubahnya dan sebagainya. Oke, nah kemudian gangguan belajar, kita masuk ke gangguan belajar yang tadi ya, faktor neurologis, IQ, dan fungsi penglihatan. Jadi gini, gangguan belajar itu murni karena faktor neurologis, bukan dari IQ, bukan dari penglihatan, pendengaran, dan keterampilan bahasa. Bahkan ada yang IQ-nya di atas rata-rata dan sebagainya, itu mengalami gangguan belajar. Baik. Nanti setelah ini mungkin bisa diseling sama Kak Vika ya untuk menjelaskan metode ya Kak Esri ya, menulis dan ini ya pada saat gangguan belajar ini. Iya.
Nah, yang pertama itu tadi Iya. disleksia udah ya. Disleksia. Kemudian penanganannya, yang tadi yang disleksia adalah pengembangan bahasa dan berbicara. Jadi, mendemonstrasikan apa yang ingin anak kerjakan tuh penting, Ayah Bunda. Jadi kita cek nih, kita udah minta anak-anak kita untuk ngomong nggak? Mempraktekkan nggak? Kamu mau ngerjain apa hari ini? Terus menceritakan pada anak apa yang sedang ia lakukan. Mendorong anak untuk bercakap-cakap itu penting, ya. Memperlihatkan kepada anak gambar yang menarik sehingga anak mampu mendeskripsikan dan menginterpretasikan. Membaca dan menceritakan cerita pendek kepada anak dan meminta untuk memberi dukungan kepada anak untuk bercerita di depan kelas atau keluarga ya. Membuat bermain kayak telepon-teleponan ya, mengajak anak ngobrol tingkat tinggi ini penting sekali. Jadi kalau anaknya nggak diajak ngobrol, mereka akan kesulitan mendapatkan padu padan kata yang tepat. Gitu ya. Itu untuk pengembangan bahasa dan berbicara. Kemudian yang kedua adalah penanganannya. Nah, ini. Fungsi visual. Mungkin di sini Ayah Bunda udah tahu ya bedanya gaya belajar visual, auditif, dan kinestetik ya. Jadi saya nggak jelasin lagi. Kayak menandai bentuk yang berbeda gitu ya. Menjiplak, ini penting sekali nih. Menjiplak, menjodohkan huruf dan kata. Pada saat anak usia membaca, itu hindari ya Ayah Bunda, bacaan yang bergabung sama tulisan. Jadi bacaan gambar yang bergabung sama tulisan. Jadi kalau ada gambar, gambar aja. Biarkan si anak membaca gambar itu seperti apa. Kemudian level berikutnya baru ada tulisan. Jadi sekarang juga banyak sekali buku-buku bacaan yang digabung-gabung ya. Ada gambar, ada tulisan. Ternyata di tahap awalnya biarkan anak membaca gambar dulu. Jadi anak yang belum bisa baca, suruh dia membaca gambar dulu. Gitu. Dari situ baru nanti stimulasi huruf dan sebagainya, gitu ya. Baik, saya langsung aja ke terapinya ya, karena ini yang disleksia dan disgrafia ya. Kafika di sini kebetulan penelitiannya mengenai itu. Nah, kalau disgrafia itu gangguan dalam menulis nih. Menulis terhambat dalam menulis ya, tulisannya terlalu tipis atau terlalu menekan. Ini Ayah Bunda bisa cek ya anaknya ya. Kemudian sering menulis suatu angka atau huruf yang mirip dengan yang lain. Misalnya 3 sama 5, K dengan H, T dengan F dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kontrol muskularnya memang kurang, koordinasi mata dan tangannya juga kurang, itu adalah faktor penyebabnya, dan persepsi visual yang terganggu. Gitu. Penanganan remedial menulis, silakan saya langsung kasih ke Kafika tuh menulis sama membaca ya, KS. Kafika ya, betul. boleh masuk. Kafika spesialis di menulis dan membaca. Baik, kita langsung gabung dengan Kak Vika ya, Bu Yuke. Gabung sama Kak Vika. Silakan, Kak. Iya, halo Kak Vika. Nggak kedengeran ya, Iya. suara kecil, Kak? Ya, Kak Vika suaranya boleh di sedikit dikuatkan. Masih kecil, Kak? Masih kecil, Kak. Ini kayaknya emang ininya dan Nah, berarti Kak Vika agak teriak-teriak, coba. sudah kedengaran nih. Ya. Ya, silakan Kak Vika. Ini ya PPT-nya ya. Bentar, saya bantu PPT-nya. Silakan. Jadi di sini kita akan bantu apa ya? Bukan bantu sharing-sharing tentang membaca dan menulis juga. Ternyata yang kita ketahui itu banyak sekali
pembelajaran membaca pro dan kontra tentang menulis dan membaca permulaan ini seperti penting nggak sih menulis sama membaca permulaan itu diajarkan pada anak usia dini seperti itu ya Bunda. Ini saya akan memberi sedikit pemaparan, mohon izin memberikan sedikit pemaparan mengenai menulis dan membaca permulaan. Jadi kenapa sih anak usia dini itu perlu dikasih pembelajaran membaca? Supaya apa? Supaya nanti ketika mereka masuk ke usia sekolah, mereka sudah mulai terbiasa mendengar bunyi-bunyi huruf, sehingga ketika guru-guru di sekolah memberikan pembelajaran tidak dimulai dari nol lagi, karena memang anak-anaknya sudah mengenal bunyi-bunyi huruf tersebut. Nah, di sini membaca itu apa sih? Membaca itu merupakan aktivitas yang menggunakan kemampuan fisik dan mental untuk dapat memaknai sebuah tulisan. Jadi dengan adanya pembelajaran membaca sejak dini atau membaca permulaan, itu dapat mempermudah anak untuk bisa memaknai tulisan. Seperti yang kita sering ajarkan kepada anak untuk mengeja. Sebetulnya mengeja itu belum tepat karena apa? Terkadang apa yang kita ejakan kepada anak itu bunyinya tidak sesuai dengan tulisannya. Seperti contoh kata baju. Nah, baju itu otomatis orang tua akan memberikan ajaran mengeja itu ba, ju. Maka bunyinya itu baju, bukan baju. Nah, pembelajaran membaca ini kita membenahi cara menyampaikan bunyi huruf itu yang betul atau yang sesuai itu seperti apa. Seperti huruf B itu bukan B bunyinya, tetapi B dan A, ba, terus dan U, ju, jadi baju. Jadi kan tergambar itu memang sesuai. Baju itu terdiri dari ba, bunyi ba, dan bunyi ju. Selanjutnya di sini ada tentang menulis. Ya, menulis dan membaca itu saling berkaitan